Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ruhi sahibi hadhil kitab Muhammad bin Abu Bakar al-Ansfuri afdhalu wa fardunubahum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Usfuriyah. Sebenarnya kitab Ramadan yang lalu tapi belum terhatamkan. Insyaallah kita targetkan hatam lah. Jangan terlalu banyak cerita ya. Nanti ceritanya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani. Zat kang welas asih kang gedhe-gedhe ing dalam dunya lan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Alhamdu tawi sekabehane puji kang patang perkara. Alhamdu tawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Jadi pujiannya itu ada pujiannya Allah kepada Allah, ada pujiannya Allah kepada makhluk, ada pujiannya makhluk kepada Allah, ada pujiannya makhluk kepada makhluk. Itu yang disebut dengan pujian. Jadi kalau di pesantren itu biasanya diterjemahkan utawi sekabehane puji kang patang perkara. Khalik makhluk, makhluk khalik, makhluk. Itu pujiannya. Pujiannya Allah kepada Allah apa ada? Banyak dalam Al-Quran. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku sungguh, nah itu kan, yang maha menerima taubat. Itu kan pujiannya Allah kepada Allah. Pujiannya makhluk kepada Allah, ya banyak dalam Al-Quran. Wa antal alimul hakim. Anta engkau ya Allah. Termasuk zat yang maha mengetahui. Itu pujiannya makhluk kepada Allah. Pujiannya Allah kepada makhluk ada juga. Ketika memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujiannya siapa? Allah kepada makhluk. Sedangkan pujiannya makhluk kepada makhluk itu yang paling banyak. Sampean saling memuji. Kamu baik, kamu santun, kamu cantik, kamu ganteng, itu termasuk pujian. Pujiannya makhluk kepada makhluk. Tapi intinya segala puji itu bagi Allah. Makhluk pun kan karena Allah. Hakikatnya di sana. Wal akibatu tawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina tetep kaduwe wong kang padha wedi kabeh. Wala udwana lan ora ana siksa iku maujud illa 'alal zalimin angin ing atase wong kang padha nganiaya kabeh. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim. Wassalamu lan rahmat keselamatan iku ala khairi khalqihi ngatase sabagus bahuke makhluke Allah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi ajma'ina ya sekabehane. Wa ba'du lanana pun sawise maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini muqaddimah yang paling umum dipakai.
Ya, mesti basmalah, hamdalah, terus sholawat. Bahkan menjadi rukun dalam khutbah kan sama. Memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Kalau ceramah kan juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Cukup. Itu cukup. Lek lomba kan ngono to, ora kok alhamdulillah yo waktune entek. Waktumu 7 menit kok mukadimah sak dawan-dawan. Biasanya kalau lomba itu kan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd, selesai. Itu sudah mencakup semuanya itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau alhamdulillahilladzi khutbah. Nah, ini nadanya sendiri-sendiri. Wa ba'du lan sawise maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah fa innal abda karena temen setune kawula al mudhniba kang ngakoni dosa. Al abdal mudhnib, beliau menyatakan atau memberikan julukan kepada dirinya sendiri, al abdal mudhnib. Sungguhnya saya seseorang yang penuh dengan dosa. Nah, itu namanya merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri. Rupane Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaih. Ini pengarangnya. Namanya Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaih. Ba'da tuli khawdihi. Hale tetap ing dalam sakwise suwene oleh seluruh abad. Seluruh itu apa? Menekuni, tenggelam di dalam sesuatu. Fi bahri dzunubi ing dalam segorone dosa. Wal isyani lan maksiat. Talabar ridha iku talaba murih sapa abad ridha rahmani ing ridhone Allah kang sifat welas asih. Jadi biasanya kalau dalam pengantar-pengantar kitab, pengantar-pengantar buku, termasuk pengantar-pengantar skripsimu, itu kan seperti itu. Jadi setelah muqaddimah standar tadi, biasanya menyampaikan kan, saya penulis yang penuh dengan dosa, penulis yang penuh dengan kemaksiatan, harusnya seperti itu. Merendahkan diri di hadapan para pembaca. Ora kok, ini loh saya tulisannya, enggak. Orang itu kesannya, wah sombong wisan, ora usah maca. Makanya merendahkan diri betul di hadapan Allah. Sehingga ketika pembaca itu membaca skripsimu, karya ilmiahmu itu langsung, oh ini berarti orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya baik. Wa mukhalafata syaitani lan ing nulayani setan. Wan najata lan slamet minan nirani nyatane saking neraka wadukhula lan mlebu fidaril jinani ing dalem perumahane swarga walam tasmah lan durung marem walam tasmah lan durung marem lahu mar'abad apa nafsahu nafsune abad suluka sabilil amani ing ngambah dalane aman ghaira annahu sa'liyane temen stune abad iku wajadan nemu sapa abad fi hadithi khairil insani dalam hadithe lebih bagus-bagusnya menungso ketika beliau mendalami mengkaji beliau mendapatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizati kang kagungan pira-pira mukjizat yang memiliki banyak mukjizat wal burhani lan burhan dalil itu tanda annahu taman setuhune khairil insan utawa Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa khairul insan Kanjeng Nabi sebab nate dawuh manutawi sapa wong iku jamaah
lamun ngumpulake sapa man arba'ina hadisan ing 40 hadis. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, kata Rasulullah, fahuwa mangkau utawi maniku fil afwi dalam pangapurane Allah, wal ghufrani lan tegese pangapurane Allah. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, mengumpulkan berapa? 40 hadis, maka dia ada di dalam ampunan Allah. Makanya banyak sekali kitab-kitab yang berisi tentang 40 hadis. Misalkan Arba'ina Wawi. Kitab-kitab Arba'in itu banyak. Bukan hanya Arba'ina Wawi, tapi yang paling masyhur Arba'ina Wawi. Nah, termasuknya ini. Usfuriyah itu adalah kumpulan 40 hadis dan di dalamnya terdapat kisah-kisah yang mendukung hadis itu. Makanya saya senang mengkaji kitab ini apa? Kanggo ceramah gampang. Untuk ceramah itu mudah karena ada kisah-kisahnya. Misalkan hadis tentang bagaimana kasih sayang Allah. Yang pertama kasih sayang Allah nanti. Itu nanti ada ceritanya. Ada kisahnya. Sehingga kalau untuk ceramah, untuk bekal sampean nanti di masyarakat itu gampang. Di antara metode dakwah paling gampang adalah dengan kisah. Mengisahkan itu lebih mudah, ya. Mengisahkan itu lebih mudah. Contoh begini, ini masuk Ramadan. Kalau kita itu dakwahnya misalkan, ayo do bahagia ning Ramadan, ayo do mumpeng ning Ramadan, karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Itu kan paham ya, sudah paham ya. Tapi ada hadis sebenarnya. Ada kisah yang tersirat dulu itu diriwayatkan oleh sahabat Ubaid. Ada 2 orang yang satu masa itu, ini mulai kisah pertama. Ini muqaddimah. Ada 2 orang itu masuk Islam bareng. Di zaman Rasulullah itu ada 2 orang yang masuk Islam bareng. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini menceritakan bagaimana keutamaan Ramadan. Ini kan lagi contoh. Nanti di dalamnya itu bisa untuk bekal kalian. Ada 2 orang yang masuk Islam itu bareng pada waktu yang sama. Tapi bedanya, yang satu ini si A itu mempengnya luar biasa setelah masuk Islam. Yo tahajud, yo maca Quran, yo salat sunnah, wis wae saangger amalan ibadah dilakoni. Ini mempeng. Tapi orang yang kedua si B itu biasa-biasa saja. Tapi orang dablek. Beda ya. Misalkan yang satunya mempeng, satunya dablek itu enggak. Satunya mempeng, satunya standar. Cara jamaah yo jamaah, diniyah yo diniyah ngono. Tapi kan ada yang di atas standar. Yo jamaah diniyah itu tahajud, itu di atas standar. Nah, si A ini yang di atas standar. Si B itu masuk Islam dan standar amalan ibadahnya. Yo dikon jamaah ngono tok. Tapi tidak semempeng si A. Nah, suatu ketika si A dan si B ini diwafatkan oleh Allah. Tapi yang wafat dulu itu siapa? Yang wafat dulu si A. Si mempeng gue meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Nah, orang yang biasa-biasa saja ini itu hanya selisih 1 tahun. Anggap saja si A meninggal tahun 2020, maka si B meninggal tahun 2021. Hanya selisih berapa? 1 tahun. Nah, Ubaidillah, sahabat Ubaid itu diberikan mimpi oleh Allah. Di dalam mimpinya itu melihat mereka berdua dimasukkan surganya Allah. Tapi ada satu yang aneh. Ada satu yang menurut sahabat Ubaidillah itu mosok kok ngene iki. Itu apa? Yang dimasukkan surga terlebih dahulu adalah si B. Lho iki piye iki? Si A iki sing mempenge ra karo-karuan, tapi sing mlebu neraka mlebu surga iku si B. Dipanggil ayo si B masuk surganya Allah. Setelah itu, ayo si A masuk surganya Allah. Kamu nanti, maksudnya Ubaidillah kan jurib.
kamu nanti pulang terlebih dahulu. Maksudnya tangi, sebab dia mimpi. Keesokan harinya itu diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tadi malam saya mimpi bertemu dengan si A dan si B, tapi ada yang aneh. Kenapa si B itu dimasukkan surganya Allah terlebih dahulu, sedangkan si A malah ditinggal? Artinya dinomor duakan oleh Allah untuk dimasukkan surganya. Singkat cerita, sowan kepada Rasulullah. Nah, ketika sowan ini, Rasulullah bertanya begini, kira-kira amalan ibadahnya lebih banyak mana? Antara dia yang mempeng meninggal tahun 2020 dengan yang biasa-biasa saja tapi hidupnya lebih setahun. Apa jawaban para sahabat? Ya bisa jadi tetap si A yang lebih banyak amalan ibadahnya. Apa kata Rasulullah? Bukankah si B itu juga mendapati bulan Ramadan di tahun 2021? Sedangkan si A walaupun mempengnya seperti apapun, dia tidak mendapati bulan Ramadan tahun 2021. Sehingga apa? Amalan ibadah di bulan Ramadan itu kan sholat sunnah. Ibadah sunnah dicatat sebagai ibadah wajib. Ibadah wajib itu dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Semua doanya dikabulkan oleh Allah, diangkat langsung ke langit. Abwab wa futihat abwabus sama. Ya. Jadi langit itu dibuka oleh Allah. Cara Anwar Zahid itu bahasanya Allah itu sedang kasmaran luar biasa dengan makhluknya. Jadi obral-obralan. Amalannya itu dibuka betul oleh Allah pintu pahalanya. Apalagi ada malam Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti selisih 83 tahun boleh jadi. Kalau si B itu ternyata mendapati malam Lailatul Qadar. Intinya apa? Ternyata tidak mesti orang yang beramal ibadah mempeng itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mendapati bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, bukankah dia mendapati bulan Ramadan yang tidak didapati oleh si A, maka dia mendapati pahala yang lebih besar dibandingkan dengan si A. Itu menceritakan tentang bagaimana keutamaan atau besarnya pahala di bulan Ramadan. Lah mbok critake ngono tok kan rada lumayan. Oh, ya berarti aku kudu mempeng. Oh, berarti saya harus betul-betul beramal ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau hanya disampaikan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala, ngono tok, penuh dengan keberkahan, iku lak nang media sosial akeh. Tapi dengan kisah, dengan membawa, nanti kan orang itu akan terbawa ke sebuah cerita. Ya, semacam terhipnotis, bahasanya kan seperti itu. Semacam terbawa. Kok sudah selesai? Ini selesainya jam berapa? Setelah ini ada ngaji lagi ya Pak? Gus Itkon jam 9. Jam 9. Ayo wis. Bismillahirrahmanirrahim. Man jama'a arba'ina haditsan fa huwa fil 'afwi wal ghufran. Fa jama'a mongko ngumpulake sapa kawula arba'ina haditsan ing 40 hadis bil asanidil muttasilati kelawan pira-pira sanad kang tepung. Jadi beliau kemudian terinspirasi oleh hadis ini. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka dia berada dalam ampunan Allah. Muhammad bin Abu Bakar kemudian mengumpulkan 40 hadis dengan sanad-sanad yang muttasil ilan nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil masyayikh saking pira-pira guru al mukhtarina kang padha den pilih kabeh wala immatil kubbar lan pira-pira imam kang gedhi wayarwilan nyeritakake sapa kullu wahidin saben-saben suwiji an ba'dis sahabati saking setengah sahabat al abrari kang bagus wazadalan nambahi sapa kawula sapa abdu kawula fihi dalam kitab
ma ing barang yaliku kang mantesi bihi kelawan ikilah kitab minal mau'izati nyatane saking pitutur. Jadi selain beliau mengumpulkan 40 hadis, beliau juga menambahkan beberapa mau'izah, beberapa nasihat yang berkaitan. Wal hikayati lan piro-piro cerita utawa hikayat seperti yang tak ceritakan. Al masmu'ati kang den rungu minal ulama'i nyatane saking piro-piro ulama. Al madhkurina kang podo enten tutur fil akhbaring dalam piro-piro hadis wal athari lan piro-piro nukilan saking sahabat. Asa menawa utawi abad iku ayakmana yen to aman sapa abad min sukhtil maliki saking pendune zat kang ratoni al jabari kang murba waseso. Wayajidulan nemu sapa abad wayajidalan nemu sapa abad munahu ing pira-pira perkara fil akhirati kang tetep ing dalam akhirat minal hakimi nyatane saking zat kang wicaksana, zat yang maha bijaksana, as-satari kang ahli nutupi kesalahan. Allah itu memiliki sifat as-satar, yaitu menutupi aib-aib kita. Bi barakatima kelawan sebab berkah barang jamaah kang ngumpulake sapa abad ing ma minal ahadits nyatane saking pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira khobar wal tamasalan nyuwun sapa abad ad-du'a ing donga minan nazirina nyatane saking pira-pira wong kang padha ningali fihi ing dalam ikilah kitab wal wa'idina lan pira-pira wong kang padha tutur-tuturan minhu saking ikilah kitab farahima mongko muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah taala man ing wong yadhkuruhu kang nyebut sapa wong ing abad bidduai kelawan donga wala yansahu lan ora lali sapa wong ing abad. Di akhir pengantarnya, ini kan kata pengantar. Di akhir kata pengantarnya beliau berharap bahwasanya ya dikatakan wal tamasad du'a minan nazirin. Beliau berharap betul mendapatkan keberkahan doa dari orang-orang yang membaca kitab ini. Ya. Wal wa'idin minhu farahimallahu may yadhkuruhu bid-du'a. Dan semoga beliau juga mendoakan semoga Allah merahmati orang-orang yang mau membaca dan mendoakanku. Kata Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ya, nanti beliau julukannya Al-Usfuri. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. Ada berapa hadis? 40 hadis. Hadis yang pertama. Al-haditsul awal utawi hadis kang awal an Abdullah ibn Umar saking Abdullah ibn Umar. Jadi ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibnu Amr bin As, ya. Ada Abdullah ibnu Abbas yang disebut sebagai Al-Ubadalah Al-Arba'ah. Makanya ndak ada kata-katanya Abdullah itu jarang. Pasti ada, kalau Abdullah berarti ada binnya. Abdullah ibnu Abbas atau hanya cukup ibnu Abbas. An ibni Abbasin cinarito saking ibnu Abbas. An ibni Umar cinarito saking ibnu Umar. Maksudnya siapa? Abdullah ibnu Umar. An ibni Abbas berarti dari Abdullah ibnu Abbas. Karena di zaman itu ada 4 Abdullah yang namanya sama. Namanya siapa kamu? Abdullah. Kamu Abdullah. Kamu Abdullah. Kamu Abdullah juga. Periwayat hadis semua. Lah untuk menandai Abdullah ibnu Umar, oh Abdullah putrane Umar. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Amr bin As. Abdullah ibnu Mas'ud.
Itu untuk menandai. Makanya pasti kalau ada hadis kok an ibni Abdillah pasti ada binnya. Tapi kalau Abdillahnya tidak ada, pasti an ibni Umar. Tidak ada yang an Abdillah, tidak ada. Kalau dia menyebutkan Abdillah pasti ada ibnunya. Abdillah an Abdillah ibnu Mas'ud. Atau kalau Abdillahnya dibuang, malah cukup an ibni Mas'ud, an ibni Umar. Itu banyak. Nah, ini yang menceritakan siapa? Abdillah ibnu Umar. Berarti putranya siapa? Umar. Begitu saja, kan mudah. Makanya radhiyallahu anhuma. Coba perhatikan. Iya enggak? Radhiyallahu anhuma. Kenapa kok dua? Karena yang didoakan dua. Ya Umar, ya putranya Umar si Abdullah. Makanya Abdullah ibnu Umar itu berarti dua orang. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya yang masyhur sekali hadis ini. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang padha welas marang sepadane. Barang siapa yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesama, yarhamhumur rahman. Yarhamhum iku melasi mongko melasi hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang welas. Barang siapa yang memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka Allah yang maha memiliki kasih sayang akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Irhamu. Nah sekarang perintahnya, irhamu mongko podo welaso sapa sira kabeh man ing wong utawa makhluk. Cara mengartikan bisa kepada makhluk. Man ing makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Yarhamkum mongko bakal melasing sira kabeh man sapa man wong fisamai kang tetep ing dalem langit. Sapa wonge sing duweni sifat welas asih neng makhluke Gusti Allah sing ning bumi, mongko bakal dikai welas asih neng makhluke Gusti Allah sing ana ning langit. Al khabaru maca sira ing ikilah hadis bitamamihi kelawan sempurnane hadis. Wa fi muwafaqati hadal hadis lan iku tetep ing dalam nyocoki iki kala hadis hikayatun utawi hikayat. Ini ceritanya ada sahabat Umar Ibnu Umar, hadisnya dari Ibnu Umar, ceritanya tentang sahabat Umar. Ana Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana ana sapa Umar onaiku yamshi tindak sopo sahabat Umar fi sikakil Madinating dalam piro-piro dalan cili Madinah. Suatu ketika sahabat Umar itu berjalan-jalan di gang-gang kecil di Madinah. Suatu saat sahabat Umar itu berjalan di gang-gang kecil di Madinah. Faro'a mongko ningali sopo sahabat Umar ningali sobian ing bocah cilik kana kang ono fiyadihi kang iku tetep ing dalem tangane sobi usfurun utawi manuk usfur itu manuk emprit. Wa kana lan ono sapa sobi ana iku yalabu dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur. Suatu ketika sahabat Umar sedang berjalan-jalan di sebuah gang di kota Madinah. Tiba-tiba melihat anak kecil yang sedang mainan burung emprit. Mainan burung yang kemudian seperti disiksa. Kalau dalam kisah lain, burungnya itu diikat dengan tali kakinya, diterbangkan, tarik. Kan kalau disiksa itu ya, dilepas itu diterbangkan, tarik lagi, diterbangkan, tarik lagi, terus seperti itu. Farohima mongko welas sapa Umaru Sayyidina Umar karena melihat anak kecil yang terlihat sedang bermain burung emprit atau usfur. Burung emprit bahasa Indonesia apa? Emprit bahasa Indonesia apa? Hah? Burung pipit.
Oh ya wis burung pipit wis anggap ae bener wis. Sedang mainan burung pipit. Ya. Kemudian apa? Merasa kasihan. Ini sahabat Umar. Farahima Umaru dzalikal usfur. Dzalikal usfur ing mengkono usfur. Wah, manuk empritike mau. Fashtarahu mongko nuku sapa sahabat Umar hu ing usfur minas sobinya tane saking bocah cilik kae mau krono saking melase sahabat Umar weruh enek bocah cilik lagi dolanan manuk emprit disiksa. Kemudian karena kasihan kepada burung itu, sahabat Umar memiliki inisiatif membeli burung itu dari anak kecil yang tadi sedang bermain. Fa'ataqahu mongko bebasake sapa Umar hu ing usfur. Kemudian setelah dibeli dibebaskan. Bisa difahami, ceritanya harus difahami. Sambil difahami, kalau sudah paham nanti bisa menceritakan. Kayak sampean delok drakor atau delok sinetron apa kae? Ikatan Cinta. Gue kan iso nyritake to. Aku wae gumun kadang ning kantor kok. Ana wong cerita, piye kabare nganu? Cerita apa to iki? Anu sinetron, masyaallah sinetron. Bisa betul-betul merasuk ceritanya itu. Lah ini harusnya merasuk. Sahabat Umar suatu ketika berjalan-jalan di gang kecil di kota Madinah. Melihat ada anak kecil yang sedang bermain burung. Yang burung itu kemudian sedikit demi sedikit tersiksa karena dimainkan oleh anak itu. Karena welas asihnya sahabat Umar, kemudian dibeli. Setelah dibeli dibebaskan oleh sahabat Umar. Itu. Falamma tufiya mongko tatkalane wafat sapa Umaru Sayyidina Umar ra'ahu mongko ningali hu ing Sayyidina Umar sapa al jumhur akake sahabat fil manaming dalam turu fasaluhu mongko bertakon sapa jumhur ing Umar an halihi saking tingkae utawa kadane Umar. Faqalu mongko padha takon sapa jumhur kanca-kancane sahabat Umar ma ing apa fa'alallah fa'ala gawe sapa Allah Gusti Allah taala bika kelawan sira. Qala dawuh sapa Umar ghafara ngapura li marang ingsun wa tajawaza anni lan tegese ngapura sapa Allah anni saking dosa-dosa ingsun. Qalu mongko padha ngucap sapa jumhur bi ayyi syai'in kelawan sebab endi suwiji-wiji bijudika sebab lomanira au bi'adlika utawa sebab adilira au bizuhdika utawa sebab zuhud nira. Nah ini tadi cerita itu kemudian setelah sahabat Umar wafat itu banyak orang-orang di sekitar sahabat Umar itu yang diberikan mimpi bertemu dengan sahabat Umar. Nah ketika bermimpi itu kemudian bertanya ke sahabat Umar, wahai Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu di sana? Kemudian beliau sahabat Umar menjawab, Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Ini kata sahabat Umar. Ketika diceritakan demikian, orang-orang terdahulu itu kan keponya luar biasa. Jadi kepingin ngerti pokoknya. Fastabiqul khairatnya luar biasa. Nah itu kenapa? Apakah karena sifat dermawanmu? Kata para sahabat itu. Sahabatnya Umar. Apakah karena keberanianmu dalam peperangan? Atau karena sifat adilmu? Atau karena zuhudmu? Kan penuh tanya itu. Kenapa Allah sampai mengampuni dosa-dosanya sahabat Umar? Apakah karena zuhudnya? Apa karena adilnya? Apa karena sifat dermawannya?
Apa karena gagah beraninya dia dalam peperangan? Ternyata bukan karena itu. Qala mongko dawuh sapa Umar, lamma wada'tumuni tatkalane wis nyelehake sira kabeh ni ingsun fil qabring dalam kuburan, wasatartumuni lan nutupi sira kabeh ing ingsun biturabi kelawan lemah, wa taraktumuni lan ninggalake sapa sira kabeh ning ingsun wahidan hale ijen, fadakhala mongko mlebu alaya ing atase ingsun sapa malakani malaikat loro, muhibani kang medeni karone toro, mongko ilang opo akli akal ingsun, warta'adat lan gumeter keder gemeter opo mafasili pira-pira ros-rosan ingsun, min haibatihima saking arae wedi ingsun huma ing malakan, wa khadani lan nyekel sapa malakan ni ing ingsun, wa ajlasani lan nglungguhake sapa malakan ni ing ingsun, wa arada lan ngarepake sapa malakan ni ingsun, ayas alani ing yen to nakoni sapa malakan, malakani malaikat loro iku mau ni ing ingsun, fasami'tu mongko ngrungu sapa ingsun. Jadi ceritanya ketika sahabat Umar selesai dikuburkan, para sahabat yang lain meninggalkan kuburannya sehingga beliau sendiri dalam kubur, itu didatangi dua malaikat yang menakutkan, kata sahabat Umar. Jadi malakani muhibani toro akli, karena saking takutnya sahabat Umar, toro akli, akalnya sampai hilang, kehilangan akal. Bahkan warta'adat mafasili, semua tulang belulangnya itu gemeter. Mulai talqin itu biasanya kan, wahai fulan, ya fulan, saiki sampean wis ning alam kubur, mengko ana malaikat loro kang bakal nekoni sampean. Sampean ojo gemeter, sampean ojo wedi. Sebab malaikat loro iku mau ya makhluke Gusti Allah. Ya. Sing arep nakoni sampean man rabbuka, sapa pangeranmu. Jawaben kanthi teges, Gusti Allah niku pangeranku. Nah, itu talqin kan seperti itu. Nah, ini sama. Jadi sahabat Umar didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dipegang sahabat Umar oleh malaikat itu. Wa ajlasani, didudukkan sahabat Umar. Nah, setelah itu kemudian fasami'tu mongko ngrungu ingsun nidaan ing swara. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Minal hatifi, nyatane saking suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa berarti kaya telepon. Sama kalau telepon kan ada suara tapi ora enek wonge to. Suara tanpa rupa. Hatifan khulwal bayan. Selawatannya ada. Hatif itu kan bahasa Arab dari ini, telepon umum itu, hatif. Suara tanpa rupa. Hatif. Jadi ketika datangnya malaikat itu kemudian terdengar hatif, suara tapi tanpa rupa, memanggil-manggil. Utruka ninggalo sira loro abdi ing kawula ingsun, diusir malaikat iku mau. Malaikat sing nekoni sahabat Umar iku diusir. Ada suara tanpa rupa yang mengatakan wis lunga, sampean loro lunga kabeh. Wala tukhawifahu lan ojo meden-medeni sira loro ing abdi, ojo sampean meden-medeni sahabat Umar. Fa inni kronostu ningsun iku rahimtuhu, paring welas ingsun ing abdi, wa tajawastu lan tegese ngapura sapa ingsun ing abdi anhu saking abdi, li annahu krana temen stune abdi kurrahima welas sapa abdi usfuran ing manu emprit fit dunya ing dalam dunya, farahimtuhu
mongko welas ingsun ing abdi fil uqba ing dalam akhirat. Kan pas karo critane. Ar-rahimuna bahasanya tadi kan orang-orang tadi hadisnya gimana? Ar-rahimuna yarham humur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada yang lain yarham humur rahman, maka Allah yang Maha Rahman akan memberikan kasih sayang. Ini terjadi kepada sahabat Umar. Ternyata yang menjadikan Allah itu mengampuni dosa-dosanya bukan karena zuhudnya, bukan karena gagah beraninya di dalam peperangan, bukan karena adilnya sahabat Umar, bukan karena zuhudnya sahabat Umar, tapi karena suatu saat, suatu ketika sahabat Umar itu memberikan kasih sayang kepada seekor burung. Yang kemudian Allah mengatakan karena dia sudah memberikan kasih sayang kepada makhlukku di dunia, maka aku akan memberikan sifat kasih sayangku kepadanya di akhirat. Makanya barang-barang sepele, perkara-perkara cilik kok jombo anggap orane pahalane. Bisa jadi sampean itu amal ibadahnya bagus, amal ibadahnya banyak, tapi yang menjadikan sampean masuk surga iki mung nyili sendal ning kancamu lho. Aku meh lunga ngampus sekolah duwe sendal, sapa sing duwe sendal? Wae sendalku wae anyar gak apa-apa gawonen. Ojo-ojo sing gare mlebu surga iku nyilih sendal. Jangan-jangan yang menjadikan kalian masuk surga enek wong Jumatan gak nggawa sajadah, gak kumanan neng masjid sampean ngei koran. Itu jangan-jangan yang menjadikan sampean masuk surganya Allah. Makanya kan ada kisah lain di mana ada pelacur yang masuk surga hanya karena memberikan minum kepada anjing. Itu banyak. Sampai Imam Al-Ghazali itu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin membiarkan lalat yang sedang minum ditintanya. Sedang nulis itu, beliau sedang menulis. Itu tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tintanya. Beliau biarkan. Ora kok wah iki diusir. Nah, itu namanya belum sampai pada sifat yarhamhumur rahman, belum sifatnya ar-rahimun, membiarkan. Sahabat Abu Hurairah itu artinya hurrah. Hurrah itu maknanya apa? Kucing cilik atau kucing kecil atau anak kucing. Diceritakan beliau itu ketika akan melaksanakan sholat tahajud, di sajadahnya itu ada kucing kecil yang sedang tidur. Apa yang beliau lakukan? Apakah diusir? Minggiro, tidak. Dipotong sajadahnya. Dibiarkan kucingnya itu apa? Tidur dengan nyaman. Itu sahabat Abu Hurairah. Mula dijenengi Hurairah, bapake kucing cilik. Karena cerita itu. Nah, itu di dalam kitab kitab ini namanya Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Ya kan? Karena cerita ini sebenarnya diambil dari cerita yang pertama dalam kitab ini, Usfuriyah. Makanya terkenal dengan sebutan Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kitabnya namanya Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Menjadi satu nama. Wis hikayatun wallahu a'lam bissawab. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.